Nah, malam ini kita membahas masalah surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula kelebihan surat Yasin. Nah, apa kelebihan surat Yasin? Kalau kelebihan surat Tanah kan jelas sudah. Ujungnya apa ujungnya? Duit. Nah, itu kalau surat Tanah, ini surat Yasin. Apa kelebihannya surat Yasin? Surat Yasin itu amat banyak fadilahnya. Seperti sabda Nabi SAW, "Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu bi qira'atiha qira'atal Qur'ani 10 marrat." Artinya bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hati, dan hati Quran itu yaitu Yasin. Jadi hati Quran Yasin. Ada di antara para masyarakat, terutama orang-orang yang biasa di kampung, mereka mengatakan hati Quran itu wal yatalaqqaf wa la yusy'iranna bikum ahada. Suratul Kahfi ya. Suratul Kahfi. Nah, itu orang kampung tapi dalilnya enggak ada. Kalau kita ada dalilnya karena kita pakai kitab. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Iya kan? Bahwasanya bagi tiap-tiap surat, bagi siap-siap sesuatu itu ada hati, dan hati Quran itu adalah Yasin. Nah, jelas ini hadisnya. Dan barang siapa membaca surat Yasin sekali, 83 ayat banyaknya, niscaya disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan membaca akan dia seperti membaca Quran 10 kali. Banyak lagi baca 10 kali. Kalau Allah kan 3 kali, tapi kalau Yasin sama 10. Untung lagi ulun pada saat membaca udah maghrib, kan biasa nih amalan ulun bila sudah maghrib Yasin, Waqiah, Tabarak, Khatib Haddad, kemudian lagi tambah lagi apa namanya itu Hizib Nawawi. Ini kan kita baca. Nah, jadi di jalan tadi membaca yaitu debu banyak lah kata kawal lagi mau membaca habis untung lawan debu mata aja penuh dengan tapi sampai wa ilaihi turja'un, sampai penyimahan sudah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu kada sanggup lagi menyambung ijawa ka atel. Ijawa ka atel tahu kan? Surat Waqiah, ijawa ka atel jangan katakan. Biasa sampai ke sini, sampai saja nana tabarak. Tabarakalladzi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sampai habis. Sampai biasa ke 8. Ini kada sampai lagi. Apa muntung hibak lawan debu. Karena di rumah kada sempat bacanya. Kalau baca itu habis isya ya sampai ke sini. Karena ulun sembahyangnya di Pulau Palas. Nah, jadi berwirid Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, baca doa, selesai baca doa, zikir 3 kali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli makanin nafasin adada masyaallah, selesai, sembahyang sunnah 2 rakaat, langsung berangkat kabar 8. Kadang dengan imam baca aja lagi, imam selesai doa pertama kan. Nah, jadi kan disawat lagi baca Yasin, ini baca Yasin. Nah, baca Yasin sekali ini sama dengan 10 kali baca Quran. Jadi kalau orang-orang yang suka bertanya ini biasa dan juga suka memprotes, berarti kita perlu lagi nih kita baca Quran 30 juz. Sedangkan kita sudah baca Yasin sama 10 kali. Itu tuh kan pertanyaan seperti itu. Itu sebenarnya tidak usah dipertanyakan. Kalau baca Quran 30 juz itu barangkali, bukan barangkali lagi, lebih lagi daripada itu fadilahnya. Banyak lagi fadilahnya. Ini seakan-akan kita membaca Quran 30 juz. Apa 10 juz, 30 juz, iya 30 juz 10 kali. Berarti 10 juz dikali 30 berarti 300 juz kita membaca. Nah, ini diantara fadilahnya menurut Nabi kita Muhammad SAW. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi faqra'uha 'inda mautakum. Barang siapa membaca Yasin berkehendak karena Allah Ta'ala, maksudnya ikhlas. Membaca Yasin itu tidak ada karena yang lain selain daripada karena Allah Ta'ala,
niscaya diampuni baginya yang terdahulu daripada dosanya bagi bacaan maka baca oleh kamu akan dia pada mayit kamu. Nah, sunat kita baca Yasin, dosa diampuni Allah Ta'ala, dan kita pula disuruh membaca Yasin. Ada yang meninggal baca Yasin. Kalau tidak bisa baca Yasin, baca Qul Huwallahu Ahad. Karena Qul Huwallahu kemarin kan bila tidak hafal itu luar biasa. Ada manusia itu kalau sudah tidak hafal Qul Huwallahu. Ada orang meninggal, jangan ngobrol, kita masuk ke dalam, duduk di sampingnya, baca Yasin. Karena kalau muqaddam kan terlalu berat. Muqaddam kan 30 juz. Nah, kita yang datang ini supaya ringan Yasin. Kalau Yasinnya itu juga berat, baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Kalau Qul Huwallahu Ahad juga berat, bismillah barang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiahkan pahalanya kepada orang meninggal. Kabur lagi. Udah ya. Yang penting ada yang dibaca pada ketika kita bertakziah kepada orang meninggal. Karena orang meninggal itu tidak ada lagi yang bisa dibawa kecuali amal ibadah yang seadanya. Amal ibadah yang seadanya. Apa amal ibadah itu waktu dia hidup, itulah yang dibawa. Jadi harapan mereka itu cuma satu, doa. Makanya ada hadis Nabi, waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka orang-orang yang berada di dalam kubur, terutama orang-orang yang sudah wafat dan meninggal, mereka hanya menunggu kiriman-kiriman orang yang hidup. Alhamdulillah kita di Tembilahan ini masih lagi banyak yang mau, bahkan setiap kampung itu bertahlil, baca maulud, baca Quran, baca zikir, baca tasbih, baca tahmid, kirim untuk almarhum almarhumah. Alhamdulillah, ini tradisi yang seperti ini jangan sampai hilang. Mekah dan Madinah itu makom-makom, kubur-kubur mulai dihancurkan itu mulai Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab ini tinggalnya di daerah Najd. Orang Najd itu minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kampung kami. Allahumma barik Yaman wasyam. Allahumma barik Yaman wasyam. Kata Rasulullah, tidak ada Rasulullah wa Najd. Padahal yang minta doa ini orang Najd ya. Sekali sudah. Terus nomor 2, beberapa hari kemudian datang lagi, ya Rasulullah, doakanlah kampung kami. Angkat lagi Rasulullah, Allahumma barik Yaman wasyam. 2 kali sudah. Terus yang ketiga, datang lagi orang Najd ini, ya Rasulullah, doakan kampung kami. Allahumma barik Yaman wasyam. Ya Allah, berikanlah keberkahan negeri Syam dan negeri Yaman. Syam itu Syria, dibagi 4, pecah sekarang. Nah, jadi yang berberkat itu Syam, Syria. Syam, Syria. Ulama besar seluruh dunia paling banyak itu di Yaman dan di Syria. Najd kenapa tidak didoakan Rasulullah? Padahal yang meminta ini orang Najd, karena orang Najd itu ada bercokol di sana. Wow, Abdul Wahhab. Makanya Rasulullah sudah mau mendoakan. Kata Rasulullah, rombongannya itu baca Qurannya paseh-paseh, tapi mereka keluar dari ajaran Islam. Jadi jangan sangka Mekah Madinah ini selamat. Artinya banyak yang di sana itu paham-paham wow tadi. Jadi Muhammad inilah yang menyebarkan agama aliran
Wow tadi atau Wahabi. Saudaranya saja mau dibunuhnya oleh Wahabi itu. Nah, jadi kampungnya namanya Najd. Jadi Najd itu tidak didoakan oleh Rasulullah. Nah, orang-orang inilah yang menghancurkan kubah-kubah, diantaranya Sayyidah Khadijatul Kubra. Dulu bagus kubahnya Sayyidah Khadijatul Kubra di Ma'la. Sekarang Ma'la rata dengan tanah. Terus lagi di kuburan Baqi rata dengan tanah karena dihancurkan oleh orang-orang itu. Karena mereka paham bila membikin bangunan di kubur itu syirik. Makanya tidak ada di sana kuburan yang mewah. Rata-rata dengan tanah, rata-rata dengan tanah. Kalau kita Indonesia, kalau usah di Indonesia yang di daerah Jawa, daerah Kalimantan, daerah Sulawesi dan daerah Aceh, sedangkan tembilanannya ada masih. Itu Syekh Abdurrahman Siddiq. Masih lagi makam beliau dipertahankan. Mudah-mudahan ini sampai ke anak cucu, jangan sampai ada yang beraliran wow ini. Karena bahaya benar kalau sudah masuk wow ini. Mereka nggak ada lagi tahlilan, nggak ada baca maulud, nggak ada, haram semuanya itu. Sedangkan ulun sempat dikasih kitab di Mekah kemarin bulan Januari, langsung syekhnya yang ngasih. Nah, takut dikasih, lalu saya terima, saya sampai ke hotel, saya buka, rupanya isinya bid'ah, 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 bid'ah. Kalau musim haji, mereka mengasih kitab itu langsung pakai bahasa Indonesia. Kami itu kebetulan pakai bahasa Arab. Jadi saya aja yang bisa memaham sedikit-sedikit. Jadi wa minal bid'ah, sebahagian daripada bid'ah sayyi'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, bid'ah itu adalah sesat dan sesat itu neraka. Jadi orang Wahabi ini kayaknya berisi neraka. Inya punya neraka itu. Karena inya memvonis langsung. Ini kecam kita nih bid'ah aja banyak bid'ah, pakai pengeras suara nih bid'ah, pakai kacamata bid'ah, pakai handphone bid'ah. Banyak lagi bid'ah nih, kopiah bid'ah juga, ya kan? Bid'ah nih. Tidak di zaman Nabi kan? Tidak zaman Nabi ini tidak kan? Nah, sorban bid'ah tidak zaman Nabi. Bahkan badan kita ini kan bid'ah juga, tidak ada di zaman Nabi. Adalah hati kita ini kan tidak di zaman Nabi kan? Bid'ah juga. Kendaraan bid'ah, mobil Honda, speedboat tidak ada di zaman Nabi. Zaman Nabi unta aja adanya kan? Unta, kuda. Nah, jadi supaya jangan bid'ah, pak kuda aja lagi, nggak usah lagi motor. Nah, itulah paham-paham mereka di Saudi sana. Nauzubillahi min dzalik. Mudahan anak cucu kita jangan sampai ikut-ikutan hal ini. Jauh-jauh seolah ke Arab sana, sekali mulik ke betahlil. Harapan orang tua betahlil, ya kan? Baca doa bersama, doa selamat. Sekalinya kada haram ya. Seolahnya sampai ke Arab. Ngaji ini biar di rumah, ikhlas. Terus lagi dosa tidak dilakukan, alim aja toh. Kemudian lagi man qara'a Yasin ghufira lahu wa man qara'aha wa wajja'in syubi'a wa man qara'aha wa dhalun yuhdiya wa man qara'aha wa lahu dhalun wajadaha wa man qara'aha 'inda ta'amin khafa qillatahu kafahu wa man qara'aha 'inda mayyitin huwina 'alaihi wa man qara'aha 'inda imra'atin usira asura 'alaiha waladuha yasara 'alaiha wa man qara'aha fa ka'annama qara'al Qur'an 11 marratan wa likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Barang siapa membaca Yasin niscaya diampuni baginya dosanya. Apalagi baca aja Yasin, pagi petang baca, bah maghrib baca, bah subuh baca. Ulun alhamdulillah sudah beberapa tahun dah Yasin, sudah subuh baca, sudah maghrib baca, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai mati jangan sampai putus. Barang siapa lagi membacakan surat Yasin padahal ia dalam keadaan lapar, niscaya kenyang. Nah, udah aja dalil kada beberes. Bangga bila kelaparan baca Yasin aja, udah sana makan lagi. Mana tahu suatu saat kita nanti ada dapat malapetaka, lalu timbul. Saya pernah mengalami, saya sendiri pernah mengalami tidak makan. Kenapa tidak makan? Karena darurat. Seperti di bot. Nah, di bot itu macet. Seharusnya sampai ke Tambilan jam 9. Begitu 9 pagi dari jam 6
Jam 6 kan jam 9 pagi sampai terbilaan dari Belaras. Waktu itu jam 9 malam sampai. Terapung di laut. Baca Yasin, baca Qulhu di situ. Apalagi keluaran angin. Anyang baru memang anyang. Ini memang survei membuktikan sudah. Artinya kita memang betul-betul harus mencoba. Bukan mencoba lagi, memang kita mengalami. Alhamdulillah kenyang. Makanan kadang di laut sempat makan. Singgah di kadang iwak mantah aja adanya. Iwak mantah di pinggiran. Ada di situ pengarannya apa ngarannya itu kada tahu kampung pengarannya. Kan di Bewerong kampungnya. Iwak mantah ada. Jadi mau kada mau lagi qul huwallahu ahad Allah. Ini asli makan qul huwallahu. Baca Yasin wal Qur'anul Hakim sampai wa ilaihi turja'un, harinya keluar angin. Banyak angin keluar. Hampir sudah kita pingsan. Nah, kenyang, udah tuh kenyang. Sampai jam 9 malam itu pun dijemput. Di Tanjung jemputnya di Kuala Gaung. Di situ kami batali. Karena buat di jalan terus nih kayak sampan malah juga mati masih bisa biji kan. Ada angkat lagi, ada mengangkat lagi anaknya. Sebelahnya mati. Nah, jadi bila lapar, nah ini coba. Cuma kalau ada nasinya makan aja, Bang. Jangan kali dimakan. Ini kisahnya dalam keadaan darurat. Dan barang siapa membacakan surat Yasin pada hal sesat, niscaya dapat ia petunjuk. Nah, mana tahu nanti ada kesempatan kita diberi Allah Ta'ala rezeki pergi ke Arab Saudi, Mekah, Madinah, lalu sesat, Pak Jai. Nah, baca Yasin. Tuh kita di tiang itu kan Yasin wal Qur'anil Hakim. Sekaliannya kalihatan hotel. Bertaubat tadi dulu lah. Jangan kata bertaubat, astagfirullahaladzim. Aku aja biasa ini Mekah nih udah aja. Sekalinya sesat. Banyak yang terjadi seperti ini. Banyak sekali. Apalagi suami istri. Wah, biasa suaminya yang nak pagat ular leher. Ya aku Mekah nih. Udah saya bukan lagi ya. Sekalinya 5 jam sesat. Nah, jadi duduk kayak di tiang masjid kan, baca Yasin, sembahyang dulu 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat, baca obat Tuhan, lalu baca Yasin. Selesai baca Yasin, kelihatan hotelnya. Ini banyak kejadian. Nah, jadi karena kalau sesat, nah ini bisa dipraktikkan nih baca Yasin, tapi taubat kepada Allah. Dan barang siapa membacakan dia padahal sesat, niscaya dapat ia petunjuk. Atau 4 kaum Wahabi selama ini. Ayo baca Yasin. Nah, Wahabi tidak ada lagi Yasinan itunya, baca Yasin aja. Tidak ada Yasinan malam Jumat, tidak ada. Itu haram hukumnya, bid'ah katanya. Dan barang siapa membacakan surat Yasin padahal ada baginya sesuatu yang hilang, niscaya dapat lagi. Ayo siapa kehilangan baca Yasin, niatkan mudahan dapat pulang. Dan barang siapa membacakan surat Yasin pada makanan yang ditakuti ada kurangnya, niscaya memadai ia. Orangnya 10 masak 1 kilo. Bahaya nih, bisa kita cukup. Baca Yasin dulu, insya Allah cukup. Yasin dibaca, makan bersama. Ini kan pernah terjadi dengan Rasulullah. Masaknya cuma 2 kilogram, orangnya 70, cukup. Cuman yang membagi tangan Nabi, mentangan kita yang membagi. Na'udzubillahi min jalik, malah anggat seorang nang bebanyak. Tangan Nabi yang membagi. Dan barang siapa membacakan dia, ulun niswah kejadian. Jadi kata masyarakat, Pak jangan Pak, waktu ulun kawin banyak orangnya 3.000-an di Kabun berarti ya. Karena relasi kita kada bawa undangan lagi. Kami cuma tahu pian kawin kami tolak. Sekalinya tolakan buat seberang tampilan. Mungkin 17 pompong tolak. Jadi aku kayak apa jawabannya jar arwah angah kayak apa nih orangnya banyak benar ribuan kene kita memasak sekitarnya. Masuk aku ke kamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sampai wa ilaihi turja'un. Ngini aku ada berkisah berapa tahun tak kawin hanya ngini ada berkisah. Sekalinya alhamdulillah labihan. Arwah angah takajud selesai orang bulikan, ada lagi lauk sagidar bebesian rupanya
tak tinggal rupanya lagi sekitar saat mau sebaskum besar kena. Nah ini berkat surat Yasin tadi. Dasar masuk awak kamar baca Yasin, awak kawin tak pesandeng baca Yasin, Yasin Al-Qur'anil Hakim. Oh ini mah dalilnya. Dasar alhamdulillah cukup walaupun ribuan orangnya. Nah jadi jangan khawatir kayaknya, tapi jangan disengaja sedikit memesak. Anu zaman aja. Banyak kejadian tuh di apa nih di hotel apa ngarannya Pak nih apa Jalan Lingkar apa ngarannya Jalan Lingkar. Telaga Puri banyak yang siang tuh kehabisan lauk. Iyalah kehabisan lauk, kehabisan itu, kehabisan macam-macam habis. Kenapa? Ketika catering orang nena dipersiapkan untuk orang 1000. Sekali yang datang tanggal 2000. Dasar kada cukup. Banyak tuh kejadian yang kehabisan lauk, kehabisan apa membalas tidak. Tawannya tentang lauk habis. Nah, jadi coba baca Yasin. Insyaallah atau. Kenapa maka cukup? Karena orang ini bayar makan 2 suap, 3 suap kenyang. Maka dibacakan Yasin hendak bertambah pulang kawan, yang kada cukup. Karena mau dibacakan Yasin itu berberkat. Nah, kada banyak bisa cukup. Artinya kanyang orang nencap. Kada banyak mangot kanyang. Kemudian lagi barang siapa membacakan surat Yasin pada orang yang hendak mati, niscaya dimudahkan atas kematiannya, dicabut rohnya mudah. Jadi bila ada orang hendak meninggal, kita bacakan Yasin. Ulun pas pengajian di apa kemarin di situ di Jeparen 10, ditelepon orang lagi di mana pian, orang Jawa yang telepon. Ada ini dia bilang, "Napas Pak, tolong datang ke rumah sakit sebentar." Pergi ke rumah sakit, rupanya pasien ini sudah 10 hari antara hidup dan mati. Antara hidup dan dikatakan hidup tidak, dikatakan mati tidak, orangnya tidak bergerak. Isyarat hidup tidak ada, isyarat meninggal tidak ada. Jadi macam mana ini Pak? Kalau mau balik, kalaupun mau sehat tak berikan tanda katanya. Lah, sekarang begini aja, kita baca Yasin. Aduh Pak, kami ini ya kami. Paham ya Pak? Paham. Lalu aku baca surangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah baca Al-Fatihah. Baca Yasin. Pas pulang pada membawa Yasin, untung masih ingat Yasin. Baca Yasin wal Qur'anil Hakim sampai wa ilaihi turja'un. Berdoa ulun, ya Allah, berikanlah tanda kalau dia sehat, bakalan hidup lah, bakalan sehat, berikanlah tandanya. Bila dia bakalan engkau ambil, maka berikanlah tandanya juga. Wassalamualaikum Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Itu singkat saja doanya lah. Panjang aja lagi ada lagi nang lain doanya, cuman itu aja kita singkat. Udah itu kita permisi Mbak kita mau pulang ya, saya terpotong. Terima kasih. Pulang jam 11 malam kita ditelepon, katanya alhamdulillah Pak sudah ada titik terang. Apa yang terjadi Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sudah boleh berpulang ke rahmatullah. Tapi garing orangnya menang memudil kayak ini, jangan nanti bacakan Yasin. Nah, bacakan Yasin sini tau. Nah, baca kawan kamu bacakan Yasin apa maruqyah kawan kah? Boleh juga lah nang sehat-sehat kayak ini dibacakan Yasin. Artinya kita mudah-mudahan hati yang mati bisa menjadi hidup ulang biasa. Boleh juga dibacakan Yasin. Dan barang siapa membacakan surat Yasin pada orang perempuan yang susah atasnya melahirkan, bini sudah masuk IGD kan, masuk apa namanya ruang operasi, kita di luar baca Yasin 2 kali kan di rumah sakit, operasi terus baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah lahir selamat kedua-duanya walaupun di operasi. Jadi bagus sajalah bagi pian yang belum hafal Yasin dihafal ya. Mana tahu karena dalam keadaan darurat. Tapi aku yakin nang di masjid di musala nih insyaallah hafal berataan. Hafal. Karena Yasin itu amalan kita saban hari. Tanggung lah sedikit lagi nah. Dan bagi tiap-tiap sesuatu, apalagi barang siapa membacakan surat Yasin, maka seolah-olah membaca Quran 11 kali. Nah, ini 11 kali di sini tadi kan 10. Dan bagi tiap-tiap sesuatu itu hati, dan hati Quran itu Yasin. Selesai.
Habis pembahasan masalah surat Yasin.